Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk membawakan kultum mengenai berpikir positif. Berpikir positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berpikir adalah menggunakan akal dan budi untuk mempertimbangkan dengan baik-baik, sedangkan positif adalah berarti benar, pasti, dan tegas. Jadi, berpikir positif itu adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dengan baik-baik segala hal yang secara benar, pasti, dan tegas. Mengapa berpikir positif itu perlu? Berpikir positif memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Saat kita mulai berpikir positif, kekuatan besar datang untuk melakukan hal-hal baik dengan cara yang baik. Sebagai contoh, pada saat kita mengalami penderitaan, kita dihadapkan pada perasaan kesal, marah, dan sedih. Disinilah kita menentukan sikap kita. Apakah kita akan berperilaku positif atau negatif? Jika kita memilih cara yang negatif, maka kita akan merasa kesal, marah, dan sedih atas penderitaan yang kita terima. Alhasil, jika kita tidak bisa memecahkan masalah tersebut, akan malah memperumit permasalahan yang kita alami tersebut. Namun, ketika kita memilih untuk berpikir positif, maka yang terjadi adalah sebuah penerimaan dengan jalan yang terbaik. Tidak ada rasa sedih dan putus asa di dalamnya. Maka dengan sendirinya, kita akan merasa kuat menghadapi masalah yang kita terima. Namun, ketika kita memilih untuk berpikir positif, maka yang terjadi adalah sebuah penerimaan dengan jalan yang terbaik. Tidak ada rasa sedih dan putus asa di dalamnya. Maka dengan sendirinya, kita akan merasa kuat menghadapi masalah yang kita dapatkan. Berpikir positif dalam Islam tentunya dengan cara mengenal Allah terlebih dahulu, dengan menyingkirkan pikiran yang negatif. Hal yang paling dasar adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berpikir positif dalam Islam tercantum dalam Al-Quran dan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang artinya, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Dalam surat Ad-Duha ayat 3. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Lalu ada sebuah hadis yang artinya, aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Berikut akan saya paparkan cara-cara untuk berpikir positif dalam Islam. Yang pertama yaitu selalu memandang sisi baiknya. Lihatlah sisi baik dari suatu permasalahan dalam setiap situasi. Ada manfaat yang tidak terduga dalam suatu kondisi tersebut. Bila sering melakukannya, maka akan menjadi kebiasaan dan memberikan perbedaan yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan berbaik sangka. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik,
maka carilah cara untuk melihat hal itu dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang yang menguntungkan. Dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh teman-teman, tentunya akan ada keuntungan juga yang bisa didapat. Untuk itulah, cobalah cari sisi positif dalam Islam pada setiap permasalahan, dalam setiap situasi. Yang kedua, membuang jauh pikiran negatif. Menjauhi segala sebab pengaruh negatif yang dapat mengganggu pikiran positif. Bila terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi atau apa yang belum terjadi, maka bisa membuat seseorang berpikiran negatif. Saat pikiran negatif masuk, kita harus mewaspadainya dan menggantikan pikiran tersebut dengan pikiran yang lebih positif. Jika tiba-tiba merasakan perlawanan dari dalam diri teman-teman ketika berusaha mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut, maka janganlah berputus asa. Tetap fokuskan diri pada hal yang bernuansa Islami. Yang ketiga yaitu menjadi pribadi yang optimis. Berpikir positif juga bisa berarti optimis. Kaitannya dengan masa depan termasuk dari yang sedang kita kerjakan saat ini akan memberikan hasil kepada kita. Kebalikannya, orang yang berpikiran pesimis atau orang yang pesimis tidak yakin apa yang dia lakukan akan memberikan hasil. Yang keempat adalah merubah mindset. Pola pikir yang sering kita kenal dengan mindset atau paradigma berpikir, yaitu sesuatu yang akan menjadi landasan jika pikiran bawah sadar kita sudah memiliki pola pikir positif atau ada yang bilang pola pikir sukses, maka semua pikiran kita akan menjadi positif. Yang kelima, yaitu pandai memilih teman. Teman-teman di lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan seseorang, baik yang positif maupun negatif. Berada terus bersama teman-teman yang suka mengeluh hanya membuat pikiran negatif menempel terus-menerus. Hindari teman yang harus dijauhi menurut Islam. Cobalah jangan menempatkan diri teman-teman di tengah para pengeluh dan mereka yang munafik. Lebih baik pilih teman-teman yang berakhlak mulia, selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta berpikir positif setiap saat. Seperti dalam hadis yang berbunyi, seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sudah saya sebutkan tadi tidaklah sulit jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Allah akan selalu ada untuk umatnya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.